Yeah, okay guys, welcome back to Eldrix First and Ten. So hari ini kita mau ngebahas NFL untuk recap Week 13. Ada pertandingan-pertandingan yang seru menurut gua dan mungkin ada yang perlu kita bahas lah secara detail. Jangan lupa untuk di subscribe, terus juga like, comment, share, and so on. Oke, langsung aja kali ya. Kita mulai dari Patriots yang baru main tadi pagi nih. Patriots lawan Giants. Patriots menang 33-15. Drake May solid mainnya, 282 passing yards, 2 touchdown. Terus ada juga dari rushingnya ada Trevion Henderson 67 yards, terus juga ada Stevenson juga 40 yards. Dari sisi Giants sendiri, Jackson Dart masih oke lah hitungannya ya. 139 yard, 1 touchdown, terus juga rushing yard mereka ada si Singletary dapat 1 touchdown, total 68 rushing. Tapi kalau misalnya lo lihat ini game ya, ini game sebenarnya lebih cenderung didominasi sama defense-nya Patriots. Patriots itu defense-nya bagus banget, asli nggak bohong. Mereka itu bener-bener neken si New York Giants sampai mereka itu most of the time nggak punya banyak opsi ketika mereka mulai offense snap-nya gitu. Jadi ada momen kayak si Jackson Dart tuh berapa kali sampai kena hit, bahkan sampai ada hit yang parah banget itu, yang dia itu di push ke sampai mental ke sideline, terus kayak sampai ada ribut-ribut lah di situlah, gara-gara mereka nganggap itu kayak ada ilegal gitu. Tapi pas dicek replay, sebenarnya itu masih cukup legal lah, karena Jackson Dart itu posisinya masih di dalam lapangan lah, kecuali kalau dia udah keluar terus di push baru itu dapat flag kan. Tapi enggak, pas dicek replaynya Jackson Dart sendiri masih di situ lah, dan itu emang ya lumayan ngeri kalau ngelihatnya ya. Karena apalagi kan, karena kan dia di Giants ini kan si rushing utamanya itu si Scatterbo, si rookie-nya itu ya udah cedera kan, nggak main. Jadi kayak kalau si Dart cedera juga ya mungkin bakal agak bahaya juga lah gitu. Terus juga si Jackson Dart kena sack 2 kali gitu kan. Jadi emang defense-nya emang bener-bener bagus banget sih kalau gue lihat si Patriots ya. Kalau offense-nya sendiri oke, mungkin gue bisa ngakuin kalau misalnya Drake May itu calon MVP lah. Ya, gue bisa ngakuin Drake May itu calon MVP. Kenapa? Karena bukannya emang dia mainnya bagus banget, bagus, cuma nggak bagus banget lah, kayak nggak mind blowing banget gitu yang sampai zaman waktu Josh Allen atau kayak Lamar Jackson, kayak lu main blowing banget. Menurut gue dia main cukup solid, lebih dari solid. Yang bikin dia emang leading candidate dari MVP itu lebih ke pertama rekornya si Patriots. Sekarang mereka baru menang 10 kali beruntun, which is artinya saat ini mereka adalah tim terbaik di AFC. Yang kedua, rival-rivalnya si Drake May yang ada di MVP saat ini, musim ini, itu mainnya cenderung nggak konsisten. Itu yang bikin, kalau kata gue, Drake May itu leading, karena cuma dia saat ini yang main dengan konsisten lah.
Kayak dia tuh selalu passing yardnya selalu bagus, kayak di atas 200, terus juga touchdown, selalu dapat touchdown, passing ratingnya juga di atas 100, sekarang aja passing ratingnya sekitar 126 gitu kan, jadi udah cukup solid lah, cukup bagus gitu kan. Uh, Ditambah juga uh, dia punya defense yang bagus nih Patriots. Jadi banyak banget momen di mana defense itu ngebantu May untuk dia jadi jauh lebih sukses. Contohnya kayak misalnya uh, si defense-nya itu nahan offense lawan sehingga itu di posisi yang sangat menguntungkan lah untuk Drake May bisa scoring gitu kan. Kadang ada yang kayak si Cowboys misalnya, uh, oh, apa defense-nya itu nggak bisa ngebantu si offense-nya lah. Yang ntar gue bahas uh, di Cowboys Chiefs lah. Tapi at the end of the day ya, kayaknya emang Drake May ini bakal jadi MVP. Ngelihat dari cara mainnya dia, konsistensinya dia, terus ditambah juga recordnya Patriots yang emang bagus banget. We'll see lah. Tapi emang saat ini dialah yang jadi kandidat untuk jadi MVP musim ini, kandidat terkuat. Oke, nextnya mungkin gue mau ngebahas Bills sedikit. Bills juga menang lawan Pittsburgh Steelers. Basically ini juga game yang cukup intens ya. Utamanya karena mereka coba nyerang lewat running game. Ya, terlebih kayak si Josh Allen lah. Josh Allen sama running backnya si Bills tuh, si siapa, Cook ya, James Cook. Terus juga dari Davis itu bagus banget sih. Meskipun emang Cook sempat di awal itu dia fumble dan ngasih kesempatan ke Steelers lah untuk scoring. Meskipun enggak ya, kayak gitu. Tapi secara overall emang Josh Allen, ya ini yang gue bilang kan, meskipun mereka menang 267, tapi Josh Allen ya secara permainan nggak bagus-bagus banget gitu. Kayak dia cuma 123 yards, satu touchdown, satu interception, passing ratingnya cuma 75 gitu kan. Ya cukup disappointing lah untuk sekelas Josh Allen. Untungnya rushingnya si Bills ini cukup solid gitu. Kayak ada James Cook dengan 144 yards, which is a lot ya. Terus juga Ray Davis 62 yards, ditambah Josh Allen juga yang 38 yards dengan satu rushing touchdownnya dia. Untuk Steelers sendiri, jujur gue agak kasihan sih melihat siapa namanya, Aaron Rodgers. Dia sempat kena sack dari si siapa, Joey Bosa ya. Joey Bosa dapat force fumble juga. Sampai Aaron Rodgers tuh kayak berdarah gitu kan. Akhirnya dibawa, diganti sama Mason Rudolph. Mason Rudolph juga he do shit lah, kayak nggak bisa ngapa-ngapain lah, agak sampah, ya udahlah, nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Jalen Warren meskipun juga nggak bisa terlalu banyak lah rushingnya, cuma 35 yards, satu touchdown, which is masih lumayan lah kan gitu. Cuma kayak ya mereka secara passingnya mati gitu, Aaron Rodgers gitu kan, 117 yards, tanpa touchdown, tanpa interception, passing rating cuma 65 gitu. Bahkan kalau nggak salah kayak emang gue ngeliat nih receiving core-nya emang ya gimana ya, jelek gitu. Maksudnya receiving core-nya Pittsburgh tuh jelek gitu. Ya tapi what do you expect lah. Gue juga nggak tahu mau gimana ini. Apakah Steelers bakal keep begini, tapi agak berat juga karena kan ya biasa sih kalau si Mike Tomlin ya tetap konsisten ya, seenggak-enggaknya mereka tetap bisa masuk playoff meskipun cuma jadi tim hore doang. Ya, tapi ya udah kelihatan lah kalau Steelers memang bukan tim unggulan lah. Bills meanwhile gue lihat emang
ini tim kelihatan overrated lah, kelihatan overrated. Ya karena ya tadi gue bilang kayak Josh Allen ternyata nggak bisa full konsisten. Ini juga beruntung mereka ada James Cook. Kalau misalnya nggak James Cook ya mungkin skornya mungkin much closer than you think lah. Kayak ini tuh ya ini karena lawannya Steelers aja lah. Kalau misalnya lawannya tim yang agak bagus mungkin agak drama juga lah kayak gitu. Oke, nextnya gue mau cepet aja, Buccaneers, Cardinals. Oke, Buccaneers akhirnya menang lagi lawan Cardinals 20-17, agak tipis emang. Buccaneers, Mayfield 194 yards, 1 touchdown, dia kena 2 sack dan dapat passing rating 96,4. Terus di rushingnya ada Bucky Irving, akhirnya dia mulai balik lagi, 61 yards, 1 touchdown. Terus juga ada Mayfield 27 yards. Receiving, nah untuk receiving ini agak lumayan nih kan. Chris Godwin sama Buka udah mulai balik juga. Si Chris Godwin dia dapat 3 receiving, 78 yards. Buka 42 yards dari 4 receiving. Untuk touchdown-nya sendiri itu yang ngelakuin si offense line-nya, si Tristan Wirfs lah. Itu play yang menurut gue kayak cukup surprising lah. Cukup surprising bisa ada play itulah. Gitu. Untuk Cardinals sendiri, Jacoby Brissett kelihatannya masih oke lah. 301 yard, 2 touchdown, 1 interception, 2 sack, passing rating 100. Terus ada si Zonovan Knight, 62 yards. Jujur kalau yang ini ya, kalau Bucks Cardinals, yang gue lihat ini itu lebih ke one two punch-nya masing-masing lah. Gue ngelihat kalau kayak di first half itu Buccaneers yang emang nguasain pertandingan, ya kayak nguasain pertandingan gitu, yang ngontrol segala macamnya. Terus pas udah second half, pas udah mulai akhir-akhir itu si Cardinals mulai coba catch up, tapi ya nggak bisa lah gitu. Seperti biasa, gue ngelihat Cardinals itu bukan Cardinals, Buccaneers itu jebolnya di running game. Jadi kayak apalagi si Jacoby Brissett itu kan emang mobile banget ya, cukup mobile lah, kesana kemarinya segala macamnya. Jadi ya itu salah satu kryptonite Buccaneers gitu. Dan kelihatan lah di kayak akhir-akhir gitu Cardinals mulai coba grab control game, tapi ya luckily ya Buccaneers masih bisa survive lah dari itulah. Tapi harusnya nextnya mungkin Buccaneers bakal jauh lebih better ya kayaknya, soalnya kan ini si Godwin juga baru mulai lagi. Minggu lalu dia kan kayak main cuma berapa kali snap doang. Minggu ini dia udah agak dikasih more responsibility lah ya di snapnya. Mungkin next weeknya dia bakal jauh lebih aktif lagi lah gitu. Oke, nextnya itu Panthers, Rams. Surprisingly Rams kalah lawan Panthers 31-28. Bryce Young tiba-tiba bagus, 206 yard, 3 touchdown, passer rating 147. Rushing game-nya ini cukup bagus banget, kayak ada Hubbard 83 yards, terus kayak Daud 58 yards, saya Bryce Young juga 23 yards. Terus kayak receiving-nya mereka ada di Choker, Macmillan sama Hubbard juga kayak dari masing-masing 74, 43, 41 yards dan dapat 1 touchdown masing-masing dari Bryce Young. Sementara Matthew Stafford tiba-tiba performanya ya begitulah kan,
sama kayak Josh Allen, Matthew Stafford kurang konsisten. 243 yard, 2 touchdown dengan 2 interception plus 2 sack, passer rating cuma 85. Despite kayak rushingnya juga mereka agak lumayan, ada Blake Corum 81 yard, Karen Williams 72 yards. Ya, surprisingly mereka kalah, gue agak surprise sih. Dan kalahnya juga lawan Panthers lagi kan, kayak ya harusnya kalau kalah lawan tim yang playoff contender nggak apa-apa kali ya, playoff contention, tapi ini kalah lawan tim-tim gak jelas kayak Panthers tuh aneh banget sih. Tapi ya gitulah. Ya ini salah satu yang bikin gue bilang Drake May yang leading MVP karena ya begitu. Sama kayak satu lagi si Colts kan, si yang gue bilang pretenders lah. Mereka kalah lawan Texans gitu kan. Texans yang sebenarnya biasa aja gitu, kayak nggak bagus-bagus amat gitu. Colts kayak Daniel Jones 201 yard, 2 touchdown, 1 sack. Si Jonathan Taylor juga nggak kelihatan bagus-bagus banget mainnya, cuma 85 yards dari 21 carry gitu. Kayaknya emang rushingnya itu emang di stop sama si Texans, kayak mereka bisa main dengan bagus lah. Despite ya mereka sebenarnya B aja gitu, cuma ngandelin Nick Chubb, terus juga si Marks dari rushingnya gitulah. Banyak banget yang nggak konsisten MVP musim ini pemain-pemainnya. Terus Eagles juga defending champion kalah lawan Chicago Bears 15-24. Jalen Hurts 2 touchdown 1 interception dari 230 yards, passing rating cuma 84. Saquon Barkley juga cuma 56 yards rushingnya, jadi sangat-sangat kurang lah. Meskipun kayak AJ Brown itu mainnya cukup OP ya, ini jadi andalannya si Jalen Hurts banget, 132 yards dengan 2 touchdown. Bears sendiri ini tim kalau kata gue tim kuda hitam yang mengerikan sih, ya kan? Maksudnya mereka bagus itu di rushingnya mereka tuh emang bagus banget sih, dan juga defense-nya bagus. Jadi ini tipikal old school football banget dah, old school American football banget si Chicago Bears ini. Kayak 2 pemain rushing yardnya di atas 100 itu menurutku gila sih. Ya, si Monangai terus dia dapat 130 yards, 1 touchdown, terus juga di DeAndre Swift itu juga 125 yards, 1 touchdown. Itu gila sih kalau kata gue. Terus juga defense-nya mereka juga Kevin Byard dapat interception, terus juga Wright dapat forced fumble. Jadi emang Chicago Bears surprisingly mereka mainnya bagus banget sih musim ini. Terakhir mungkin pertandingannya yang menurutku kayaknya match of the week itu Cowboys Chiefs. Cowboys menang tipis 31-28. Basically ya, kalau pertandingan si Cowboys sama Chiefs itu emang tim yang fokus pada offense doang lah. Jadi kayak kuat-kuatan offense lah. Offense-nya Cowboys, offense-nya Chiefs, itu mereka juga cuma saling serang aja lah gitu. Cowboys sama Chiefs. Jadi kelihatan banget kayak defense-nya itu yang cuma nggak guna-guna banget gitu. Kayak ini nunjukin skill offense mereka tuh seberapa bagus sih gitu. Dan kelihatan lah, Dak Prescott 320 yards, 2 touchdown, 1 interception, passer rating 100. Terus juga rushingnya ada Javonte Williams 59 yards, Malik Davis 47 yards, 1 touchdown. Terus ada Kevontae Turpin 33 yards gitu kan. Terus juga dari receiving core-nya
seperti biasa si duo CeeDee Lamb sama George Pickens 112 yards sama 88 yards. CeeDee Lamb dapat satu touchdown. Itu gila, bagus banget sih. Chiefs juga yang tadi gue bilang kan 261 yards si Mahomes dengan 4 touchdown. Wow. Sementara rushing-nya ada Kareem Hunt 58, Mahomes juga ngasih 30 yards. Untuk receiving ada Rashee Rice 92 yards. Ya, bagus nih orang nih mainnya nih, kayak momen-momen tertentu kayak udah terdesak, Mahomes langsung passing ke Rice emang cukup skillful lah untuk nangkep lemparan-lemparannya gitu. So the Worthy juga 61 yards, Travis Kelce 45 yards touchdown, Hollywood Brown juga sempat ngasih satu touchdown, dia di akhir-akhir itu pas buat comeback, mencoba untuk comeback, meskipun gak bisa. Tapi overall ini gue suka banget. Emang kalau based on pertandingan ya, di antara semua pertandingan itu, kalau lo pengen ngelihat pertandingan NFL yang seru, lo lihat Cowboys ya deh. Karena Cowboys itu selalu nyerang gila, tapi diserangnya juga gila. Iya, karena mereka emang defense-nya tuh jelek banget gitu. Jadi kayak sebegitu jomplangnya gitu antara offense sama defense-nya mereka. Jadi kalau emang lo pengen kayak lo yang baru tahu NFL, lo pengen tahu lebih, lo nonton Cowboys deh. Lo tahu gimana gilanya Dak Prescott main, CeeDee Lamb, George Pickens. Lo juga stres juga ngelihat gimana defense Cowboys main gitu. Itu aja paling kalau lihat apa namanya kalau based on recap ya, highlight semuanya. Balik lagi kalau lihat bracketnya, itu peringkat 1 di AFC itu New England, di NFC ada Chicago Bears. Kalau ini keep up kayak mereka yang dapat bye di playoff. For the rest itu di AFC ada Broncos, Jacksonville Jaguars, Baltimore, terus juga Chargers, Colts sama Bills. Sementara di NFC itu ada Rams, Eagles, terus juga Buccaneers, terus Seahawks, Packers sama yang terakhir 49ers. Bakal seru sih. Ini pertandingan sampai Januari. Kita udah di week 13, berarti tinggal 5 week lagi ya kalau nggak salah. Karena kan 17 game, 1 bye. Jadi 18 week. Harusnya sih gitu. Jadi 5 week lagi. Let's see. Ini cukup dinamik banget. Patriots kayaknya saat ini jadi unggulan utama gue, yang gue bilang bakal jadi juara. Gue berharap sih Buccaneers bisa improve lagi rekornya, karena harusnya mereka abis ini pertandingannya tuh udah santai lah. Ya tinggal lawan Saints, Falcon, Panthers, Dolphins. Ya harusnya sih lawannya yang gampang-gampang lah. Jadi mereka bisa dapat win streak harusnya, terus juga jadi nge-improve rekornya mereka lah gitu. Oke guys, itu aja. Thanks for watching. Jangan lupa seperti yang gue bilang, subscribe, like, follow, comment seperti biasa, and I'll see you next time. Okay, bye bye.